Ini saya beritahu, ini prediksi ya. Siap. Ini analisa saya, bukan suara Tuhan ya, bukan itu. Ya. Nah, analisa insting saya untuk ekonomi Indonesia nih. Ya, Pak. Nah, tahun ini suku bunga naik. Oke. Suku bunga BI rate ya. BI rate itu naik. Nah, dolar ini pemerintah akan usahakan untuk mengunci di 15.000 maksimal. Oke. Mengunci ya, berusaha ya, namanya berusaha. Nah, sebisa mungkin bisa di bawah 15.000. Nah, tapi kalau di atas 15.000 sampai terjadi dikunci tetap di atas 15.000, mau tidak mau suku bunga BI rate naik. Ya. Naik ini bisa 0,5%, atau 1% tahun ini. Oke, ya Pak. Hanya sejak tahun 2020 saya beritahu jangan utang bank. Betul. Jangan utang bank karena suku bunga pasti naik. Ya. Terutama tahun depan. Ya. Nah, kondisi tahun ini yang disebut stagflasi. Ya. Stagflasi. Harga-harga naik tapi daya beli masyarakat turun. Berhenti. Ya. Nah, sedangkan yang menikmati yang bisnis itu adalah sebagian kecil yang berhubungan dengan pertambangan, mineral, batu bara, minyak sawit, minyak lah, sawit, gitu tuh. Tetapi yang menikmatkan segelintir kecil. Betul, Pak. Tetapi itu devisa negara yang besar. Sehingga untuk membantu mengunci dolar supaya tetap tidak 15.000, bisa mungkin di bawah 15.000. Tetapi kalau 15.000 tembus sampai 15.000 ke atas, mau tidak mau suku bunga dinaikkan. Nah, kalau suku bunga naik itu tahun depan itu terjadi. Harga pangan itu akan naik. Ini yang bergerak di masyarakat. Ini bisa naik mendadak kan, gejolak naik turun 50%. Tetapi tidak semua. Ya, Pak. Tetapi tidak semua. Hanya harga makanan tertentu yang berhubungan dengan impor. Dan harga pangan naik. Bisa 50%. Itu bisa terjadi. Contohnya cabai aja udah naiknya berapa persen? Betul, Pak. Jadi ada bahan makanan tertentu yang naiknya 50%. Iya, Pak. Tinggi ini juga loh, Pak. Itu 50%, Pak. 50% tinggi. Tapi tidak semua tertentu. Iya. Nah, kalau gandum pasti naik. Karena kan impor. Nah, kendalanya sebagian besar Indonesia itu impor. Ya, betul. Nah, masih garam aja ada impor juga. Iya. Beras, gula ada juga yang impor. Iya, Pak. Betul, Pak. Ingat, untuk lepas dari dolar, Indonesia ini susah. Ini analisa saya. Karena cadangan devisa dan utang Indonesia itu dihitung kan dolar. Rata-rata semua kan hubungan dengan US dollar. Betul, Pak. Nah, kan tidak ada namanya dihitung utang Indonesia, semua dihitung dengan uang rupiah. Mana? Dolar, US dollar. Nah, kan bukan emas. Iya. Jadi mau tidak mau Indonesia akan ikut pengaruh dari Amerika. Kenapa? Karena cadangan devisa dan utang semua kan dinilai
dolar. Ya, Utang Indonesia dinilai dari apa? IMF pun dolar, betul? Bank betul. Dunia pun dolar, betul? Betul. Nah, jadi Betul, Pak. standarnya kan semua dolar. Jadi kalau Amerika inflasi 8% lebih, Indonesia berapa? Nah, itu dipikirkan. Nah, ya. Hah? Ya, pasti jauh lebih tinggi Indonesia. Ya, kita berdoa supaya jangan. Ya, Pak. Kalau Amerika kan patokan standarnya. Ya, Kita tidak bisa lepas dari itu. Kenapa tidak bisa lepas dari itu? Karena dari cadangan dan utang semua dihitung dengan US dollar. ya. Impor-impor pun semua juga US dollar. Iya. Sebagian Ikut ya, pengaruh, ya. Sebagian besar. pengaruh Fed juga, Pak ya. Iya, jadi Pengaruh makanya dari saya Fed juga beritahu ya. supaya dari tahun 2020 supaya tidak utang bank. Karena Jangan apa? utang bank. Suku bunga Naik. pasti naik gitu loh. Kenapa? Ngikutin dari Amerika. Amerika. Nah, kalau tidak kita ngimbangi Amerika, akan terjadi, ingat, investasi banyak yang keluar, terutama uang, yaitu ngambil apa? Dolarnya. Karena lebih untung kalau masuk ke US dollar, gitu loh, John. Investasi dolar kan gitu. Nah, kecuali rakyat Indonesia, pengusaha Indonesia, cinta NKRI, apapun yang terjadi tetap pegang rupiah. Nah, beda cerita. Itu, Pak. Ingat, utang luar negeri pun, Bank Dunia, IMF, semua dihitung apa? US dollar. Betul? Betul. Nah, ekspor, import, sebagian besar US dollar. Nah, betul. Betul, Jadi, Pak. ekonomi Indonesia mau tidak mau pasti ada pengaruh, kena pengaruh Amerika. Karena semuanya berhubungan dengan US dollar. Dalam kondisi seperti ini, utangnya di bank banyak, Ya. kalau suku bunga naik, daya beli masyarakat turun. Gimana? Dan resesi, inflasi lagi. Gimana? Jadi, ya, properti gimana? Wah, ini analisa saya. Iya. Orang sekarang lebih penting makan dulu. Makan dulu, memutarkan bisnis dulu untuk bertahan. Properti itu naik mendadak itu 5 tahun lagi. Oke. Karena properti itu akan menyusul 5 tahun lagi. Nah, makanya saya memberitahu supaya beli tanah. Karena apa? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Naik. Kenapa 5 tahun lagi naik? Nah, kan ada pembahasan ini penting sekali dalam analisa. Iya, Pak. Karena harga-harga bahan, bangunan, material naik. Otomatis tanah juga naik, mengimbangi. Tetapi itu tanah itu bertahap, itu 5 tahun. Iya. Nah, setelah apa? Ekonomi mulai stabil. Nah, sekarang ingat, cabai itu kan paling mudah ditanam. Itu aja naik. Betul. Apalagi yang impor-impor nanti. Karena ingat, pengaruh perang Rusia-Ukraine itu mempengaruhi inflasi, terutama nanti waktu winter, musim dingin. Nah, waktu musim dingin, nah, harga pangan naik. Kalau tergantung impor, gimana harga-harganya? Itulah yang memicu harga-harga naik. Padahal musim dingin hanya beberapa bulan lagi ke depan nih, Pak ya.